Oke, saya lanjut dulu ya. Kita bahas kemarin terakhir sampai sini. Saya lanjutkan dengan membahas beberapa soal. Nomor satu, mau yang mana? B. Langsung aja ya, klik ya. Supaya nggak capek nulis. Ini semua pakai metode substitusi. Nggak ada. Eh, Oke. Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Oke, yang ini. Gimana nih? Hmm? Disuruh ngapain ini tuh? Oh, cuma diturunin. Tentukan turunan dari fungsi ini. Ya, langsung aja ya. Y aksen sama dengan, coba. Atau ini saya tulis dulu sebagai ln X pangkat min 1 ditambah ln super X, ya biarkan aja. Fungsi paling luar yang ini pangkat min 1 ya. Jadi min 1 ln X pangkat min 2 kali turunan dalamnya. Ya, ditambah ln super X 1 per super X kali turunan ini X min 1 jadi min 1 per X pangkat 2. Ya, tinggal disederhanakan sendiri ya. Oke, terus nomor berapa lagi? Satu lagi. Yang D. Y ln sin X ya. Y sama dengan ln sin X. Udah bisa gitu. Masih nanya. Y aksen apa? Jangan ngobrol, jangan ngobrol. Sin X kali cos X gitu ya. Oke, gampang. Cepat saja ini. Nomor 2. 2 soal dikerjakan sama saya. Yang mana aja? Hah? C. Sama C sama D. Dipikirnya yang belakang tuh yang susah, padahal yang gampang. Oke. Yang C, kita pakai substitusi apa? Substitusi apa? U sama dengan? Hah? Apa? Ln X. Coba-coba aja kalau belum tahu mah. DU sama dengan super X dx gitu ya. Nah, ini kita punya. Ya, jadi ini sama dengan integral ln X-nya jadi U, super X dx-nya DU. Setengah U kuadrat, jangan lupa konstantanya, kembalikan U-nya, apa? Ln X pangkat 2 ditambah konstanta. Yang ini substitusinya apa? Yang bawahnya ya. U sama dengan X kuadrat tambah 2X tambah 2. DU sama dengan 2X tambah 2 DX, atau kita sederhanakan sedikit, setengah aja gitu ya. Nah, ini kita punya ya. Oke, batas-batasnya X sama 1, U-nya berapa? Hah? 5. X-nya Hah? X-nya 0 berapa? 2. X-nya 1, 5. Ini saya sebut K. K menjadi integral
berapa? 25. Kemudian ini menjadi setengah DU. Seper sama dengan apa? Heeh. Seper UDU jadi apa? Hah? Dia jangan asal-asal lon. Salah, lon mutlak O. 25 sama dengan setengah lon 5 dikurangi setengah lon 2. Mutlaknya hilang aja karena udah positif yang di dalam mutlaknya. Itu ya, gampang. Lagi. Oh, ini nggak ada pilihan. Oke. Berikutnya ini. Mau disalin dulu? Sok, nyalin dulu yang atasnya. Oke, berikutnya kita bahas soal ini. Jadi, ngitung ini diakalin supaya menjadi limit jumlah Riemann. Kalau limit jumlah Riemann, dia jadi integral gitu ya. Integral tentu. Baru dihitung. Oke, jadi saya susun. Ini copy paste dulu, malas nulis lagi panjang gini. Ini, kok enggak ke copy. Ini sama dengan saya keluarin seper N-nya menjadi ini. Paham tidak? Menjadi ini ya. Dikeluarin seper N-nya. Ini semua dibagi N. Dibagi N, tinggal 1 tambah seper N. Dibagi N, tinggal 1 tambah 2 per N. Sampai yang terakhir ini sebenarnya saya tulis sebagai N tambah N dibagi N, dibagi N, N dibagi N1, yang N per N-nya dibiarkan supaya ada pola ini. 1 per N, 2 per N, sampai N per N. Oke, yang ini ruas kanan dilanjutkan menjadi ditulis dalam bentuk sigma. I sama dengan 1. Kemana limitnya? Ini ada limitnya ya. Limit N menuju tak hingga. Jadi ini saya hapus dulu. Bandel. Limit N menuju tak hingga. Sigma I sama dengan 1 sampai N. Apa ini? 1 per? Hah? I per N kali 1 per N. Nah, di sini kita tetap ini adalah limit dari jumlah Riemann. Polanya limit N mendekati tak hingga sigma I 1 sampai N. Apa itu? Jadi kita tetapkan apa? Delta X-nya berapa? Harus bilangan per N ya. Sisanya pasti Fxi garis. 1 per 1 ditambah I per N. Kemudian kita tetapkan lagi Xi sama dengan Xi garis. Mau yang mana? Bebas? Hah? Tapi nggak mungkin 1 per 1 ditambah I per N. Karena Xi itu kan bentuknya Xi itu sama dengan XA ditambah I delta X. Sama dengan A atau X0 I kali B min A per N. Gitu ya. Harus bilangan ditambah I kali bilangan per N. Jadi mau pilih mana? Bilang A-nya boleh 0. Saya pilih aja. Hah? Apa? Nggak mungkin 1 itu. Hah?
Ini ya. Mau I per N juga boleh. 0 tambah I per N atau I per N aja boleh. Oke, jadi dengan demikian saya hubungkan lagi fxi garis supaya ruas kanannya ada xi garisnya. 1 per xi garis, betul? Ini kan xi garis. Ini. Tujuannya ini buat apa? Supaya dapatin fx-nya. Sama dengan per x, gitu ya. Oke. Kemudian saya harus ngitung x0 sama dengan 1 ditambah 0 per n. Masuk sini ya. Sama dengan 1. Xn sama dengan 1 ditambah I-nya n. N per n sama dengan 2. Sehingga ini kasih nama lagi si K yang awal. K ini menjadi integral 1, 2 seper X dx gitu ya. Udah cocok, harus dicek dulu. Ini jaraknya 2. 2 kurangi 1, 1. Cocok, seper N gitu ya. Kalau nggak cocok, harus disesuaikan dulu yang ininya. Oke. Nah, ini menjadi langsung aja ln mutlak X. Batasnya 21. Ln 2 dikurangi ln 1 itu 0. Ln 2 saja. Jadi jumlahan tadi nilainya tak lain adalah ln 2. Ya. Sudah? Sudah. Nggak ada yang nyalin ya? Langsung ya? Lanjut. Nah, ini baru lagi nih. Fungsi inverse. Hati-hati. Kelihatannya udah tahu di SMA, tapi nanti kejebak gitu. Kita akan pelajari sekarang fungsi inverse. Setelah itu nanti membangun fungsi transenden yang lainnya. Coba perhatikan ini fungsi ini. Y sama dengan X pangkat 3. Satu lagi Y sama dengan X kuadrat. Yang hijau fungsi bukan? Yang biru fungsi bukan? Cirinya apa fungsi itu? Satu buah X dapat Y-nya 1. Satu buah X, Y-nya 1. Satu buah X, Y-nya 1. Y-nya samaan nggak apa-apa. Ya. Ini satu buah X di sini, Y-nya dapat 1 aja. Satu buah X, Y-nya 1 aja. Y-nya bersamaan nggak apa-apa. 1 Y dipakai banyak X nggak apa-apa ya. X ini pokoknya dapat Y-nya 1. Pokoknya setiap wanita dapat pasangan 1. Setiap wanita dapat pasangan 1. Pasangannya yang sama nggak apa-apa. Nah, gitu ya. Para cowok mah bahagia-bahagia aja gitu. Jadi dua-duanya fungsi ya. Tetapi sekarang kalau kita dilihat dari arah sebaliknya. 1Y dapatnya asal usulnya dari 1X ini selalu ya. Yang kiri. Ngelihatnya tuh kalau ditarik garis horizontal, 1Y dapatnya 1X. Di mana aja garis horizontalnya? Garis horizontalnya 1Y dapat 1X. Tapi yang kanan enggak. 1Y bisa dapat 2X. Gitu. Nah, yang ikuti slide-nya dulu. Nah, yang seperti di kiri ini dinamakan fungsi 1-1. Ya. Atau fungsi injektif. Ingat fungsi injektif itu 1Y asalnya dari 1X. Ya. Jangan dibalik ya. 1X, 1Y mah udah harus yang namanya fungsi. Baik yang kiri, yang kanan, 1X pasti 1Y. Kalau namanya fungsi itu. Tapi ada tambahan. Ada fungsi yang namanya fungsi injektif. Yaitu dibalik. 1Y asalnya dari 1X. Yang kanan nggak berlaku. 1Y asal usulnya X-nya bisa 2. Ini enggak injektif.
yang ini injektif gitu ya. Jadi fungsi injektif tuh kalau X-nya berbeda, nilai Y-nya juga harus berbeda, nggak boleh samaan. Oke ya. Sudah? Nah, sebuah fungsi yang injektif atau satu-satu, ini bukan nol ya, bukan satu dikurangi satu, bukan. Fungsi F bersifat nol gitu, enggak ya. Fungsi F bersifat satu-satu atau injektif, maka pasti monoton murni. Kita lihat ilustrasinya aja gini. Nggak usah bukti formal. Kita lihat, ini kalau ada fungsi. Kalau saya gambar fungsi dari sini, seperti ini. Injektif enggak? 1Y, 1X. Ini enggak tegak ya. Terus 1Y, 1X ya. Pokoknya ditarik garis mendatar itu motongnya sekali itu. Kalau 1Y, 1X tuh. Nah, kalau suatu saat dia konstan. 1Y, 1X enggak? Enggak. Satu buah Y ini, X-nya banyak sekali. Gitu ya. Kalau suatu saat dia turun, 1Y enggak 1X kan? 1Y di sini kita lihat. X-nya bisa yang ini, bisa yang ini. Nah, jadi kalau dia tadinya naik, supaya 1Y, 1X, dia harus naik terus. Naik terus supaya 1Y, 1X. Jadi kalau F injektif atau satu-satu, bila F-nya naik, monoton naik, maka harus naik terus. Gitu ya. Kalau naik, kemudian turun. Nggak satu-satu dia. Dan hal yang sama kalau turun. Ini belum selesai kalimatnya. Bila F naik, maka F naik terus ya. Kalau konstan juga nggak boleh. Nah, kalau fungsi yang turun, ini juga satu-satu nih, fungsi turun nih. Satu-satu. Kalau turun harus turun terus, karena kalau nanti naik, nggak satu-satu. Nanti di sini garis horizontalnya memotong di 2 titik. Jadi kalau turun, harus turun terus. Nah, jadi muncullah di sini kata-kata bila F fungsi injektif atau satu-satu, maka harus monoton murni. Artinya naik terus atau turun terus. Jadi ini alat untuk menguji fungsi yang injektif. Nah, sekarang kita akan memunculkan yang namanya fungsi inverse. Gini. Misalkan F fungsinya harus satu-satu dulu. Kenapa harus satu-satu? Coba balik ke sini. Kalau seperti yang kanan, 1Y nanti dapatnya 2X. Nggak bisa membentuk balikannya. Ini maunya nanti Y-nya variabelnya, X-nya nilai fungsinya. Jadi ini Y variabelnya, dapat nilai fungsinya 2. Nggak boleh. Gitu ya. Jadi berangkat dari F fungsi satu-satu, untuk setiap Y anggota daerah nilai dari F, kalau F itu fungsi dari X ke Y ya, ini mau dibalik. Dari Y anggota daerah nilai pastinya dari F. Didefinisikan fungsi baru, notasinya ini bukan super X, tapi fungsi inverse namanya ya. Simbolnya F-1. Ya. Dengan aturan F-1Y itu sama dengan X, kalau di fungsi semula Fx sama dengan Y gitu ya. Jadi kalau saya punya misalkan nilai fungsi di titik A itu sama dengan B, fungsi inverse ngebalik. Fungsi inverse variabelnya Y-nya. Nilainya si A. Gitu ya. Oke, begitu.
Oke, ini gambarannya. Jadi kalau ini ada titik X oleh fungsi F, yang merah fungsi F, jadi fx. Bilangan ya. Oleh fungsi inverse, itu yang biru. Dibalikkan. Kalau F min 1 dihitung di titik ini, hasilnya balik lagi. Kalau ini ada titik A, oleh fungsi F itu yang merah. Dihitung jadi FA. Sebutlah FA itu nilainya sama dengan B. Nah, oleh fungsi inverse dibalikin. Jadi, 1Y harus dapat 1X. Harus injektif. Supaya F min 1 ini terdefinisi sebagai fungsi. Kayak gitu ya gambarannya. Ini simbolnya hati-hati bukan seper ya. Kemudian dari definisi ini kita lihat bahwa daerah definisi dan daerah nilainya berlawanan dengan daerah definisi dan daerah nilai dari fungsi semula. Jadi daerah definisi fungsi inverse itu kan yang di kanan. Fungsi inverse itu dari kanan ke kiri. Jadi daerah definisinya adalah sama dengan daerah nilai dari si fungsi semula. Dan daerah nilai dari fungsi inverse adalah ini. Sama dengan daerah definisi dari fungsi semula. Oke, jadi daerah definisi dan daerah nilainya berbalikan dengan fungsi F semula. Nah, dari definisi fungsi ini, fungsi inverse, maka kalau saya punya titik A, ini gambarnya di sini tadi udah, titik A, dihitung oleh F, F itu yang merah ya, ke kanan, menjadi FA, kemudian FA ini bilangan ya, FA ini dihitung oleh fungsi balikannya, oleh si F min 1, balik lagi jadi A. Demikian juga kalau kita lihat dari kanan, kalau saya punya titik B di sini, oleh fungsi inverse dihitung ke kiri, F min 1B. F min 1B kalau dilanjutkan oleh fungsi F yang merah, maka balik lagi ke sini jadi B lagi. Jadi yang perlu diingat, kalau fungsi inverse dikomposisikan dengan fungsi semula, titiknya balik lagi. Fungsi atau ini sebaliknya, fungsi inverse dikomposisikan dengan fungsi semula atau fungsi semula dikomposisikan dengan fungsi inverse. Hasilnya akan balik lagi. Belakangan nanti ternyata ini nggak benar. Kenapa nggak benar? Ya nanti kita lihat. Oke. Nah, contoh lagi ilustrasi. Fungsi Y sama dengan X pangkat 3 mempunyai inverse ini. Dari mana? Gini, prinsipnya kalau saya punya fungsi inverse, Y sama dengan X pangkat 3. Nah, untuk mencari fungsi inverse, kita buat supaya Y-nya yang variabel, X-nya yang nilai fungsi. Jadi saya akan menyatakan X berapa Y gitu ya. Dari sini X sama dengan 3 akar Y. Nah inilah fungsi inverse. Kita sebut F min 1Y. Kalau di SMA, setahu saya dulu zaman saya, ini gurunya suruh tukar variabelnya. Y sama dengan 3 akar X gitu. Ya, disuruh gitu. Kalian sebegitu nggak? Hah? Nggak usah ya sekarang. Sekarang ini nggak usah. Udah biar aja gitu. Kecuali diminta. Dimintanya gimana? Kalau di soalnya nyatakan fungsi inverse dalam variabel X. Nah tukar. Gitu ya. Udah aja kalau nggak gini. Yang penting fungsi inverse itu mau ditulis variabelnya. Set juga boleh. Yang penting ini aturannya. Ya 3 akar set itu. Ya, mau ditulis F min 1 apa? Batu itu boleh variabelnya batu.
3 akar batu itu ya. Yang penting ini aturannya seperti ini gitu. Kalau dikasih angka, ya dihitungnya 3 akar dari angka itu. Mau ditulis F-1T sama dengan 3 akar T? Boleh. Mau ditulis dalam X? Boleh. Yang penting mah aturannya. Tadinya fungsi semula X pangkat 3 aturannya sekarang menjadi 3 akar dari variabelnya ya. Oke, jadi kadang-kadang memang ditulis dalam X ini variabelnya. Kita lihat nanti kenapa kadang-kadang ditulis dalam X, kadang-kadang tidak. Tapi yang penting mah aturannya. Gitu ya. Jadi tidak perlu dipedulikan penulisan variabelnya. Nggak perlu ditukar kayak zaman SMA. Sesat tuh guru SMA saya. Ya jangan deh, dia sekarang kok profesor di UPI. Tapi nggak akan dengar karena dia masih hidup. Kalau udah nggak hidup kan dengar. Terus nanti pasang tali dari atas. Oh ini udah tadi ya. Nah, jadi kalau mau menyatakan fungsi inverse dari fungsi semula itu tinggal dicari X berapa Y gitu ya. Oke, kita bahas soal ini supaya memahami fungsi inverse. Oke, ini tunjukkan fungsi ini tidak mempunyai inverse. Artinya dia bukan fungsi injektif. Kalau bukan fungsi satu-satu, 1Y nanti bisa lebih dari 1X. Ya, nggak bisa fungsi itu. Ya, kita lihat aja Y sama dengan X kuadrat. Turunannya 2X. Kita lihat. Kita periksa tanda turunannya. Kenapa pakai turunan? Kan memeriksa monoton naik atau monoton turun. Ya, kita periksa tandanya. Y aksen X. Kapan dia 0? Di 0. Di kirinya? Gitu ya. Betul? Jadi, Y tidak monoton murni. Kenapa? Karena di kiri 0 turun, kemudian naik. Nggak monoton murni. Ya, nggak punya inverse. Jadi ya. Jadi, saya tulisnya F aja min 1 tidak ada. Inverse tidak ada. Yang nomor 2. Tunjukkan ini punya inverse. Ya, kita hitung lagi turunannya. Fx atau sama dengan Y sama dengan X pangkat 5 ditambah 2X tambah 1. Turunannya 5X pangkat 4 ditambah 2. Selalu positif, betul? Ini kan pangkat 4. Jelas ya. F aksen X selalu lebih besar 0. Kalau 0 juga nggak boleh ya. Nah, jadi F monoton naik. Jadi serba jadi ini mah. F min 1 ada. Atau punya inverse. Nah, masalahnya ngitung inverse nggak selalu mudah. Yang ini nggak mudah. Dari sini menyatakan X berapa Y susah, makanya nggak ditanya. Gitu ya. Yang gampang-gampang aja kita mah. Yang susah buat ujian. Nah, gitu ya. Nomor 3. Saya bahas mau yang mana? Yang B. Kenapa sih itu sering keluar?
Nah, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Jangan gila. Si Iveta hilang ya? Oh, yang keluar Iveta. Kirain ya, kamu keluar lagi. Oh, enggak ya. Tunjukkan fungsi berikut punya inverse. Dan tentukan fungsi inverse. Oke. Tunjukkan punya inverse. Kita tunjukkan dia monoton murni ya. Coba pakai cara turunan. Kalau nggak berhasil pakai cara lain. F aksen X sama dengan 1 × 1 min X gitu ya. Dikurangi apa? 0 - 1 itu ya. X kuadrat sama dengan berapa tuh? Hah? Susah. 1 aja ya? Oh ya, di awal ini X-nya nggak boleh 1 kan ya? Nggak terdefinisi di 1. Nah, kalau X-nya nggak 1, ini selalu besar 0 ya. Untuk semua X yang bukan 1. Jadi, F monoton naik. F min 1-nya ada. Nah, untuk menyatakan fungsi inverse, kita harus menyatakan Y berapa X. Jadi, saya nulisnya jangan pakai F. Pakai Y. Sama dengan X per 1 min X. Saya ubah. Kalikan silang aja. Min YX sama dengan X. Yang ada X-nya kita satukan. Gimana? Y sama dengan tambah YX. Y sama dengan apa? Atau X sama dengan Y per Y tambah 1. Sama dengan ini fungsi inverse. Variabelnya apa? Ya Y kan? Udah gitu aja. Biarin aja. Mau ditulis dibalik boleh. Gitu ya ditulis. Ditulis Y sama dengan X per X tambah 1 sama dengan fungsi inverse. Nah kalau ini fungsi inverse variabelnya X gitu ya. Cuma kalau dibalik ini hati-hati X ini dengan X semula beda. Gitu ya. Sebaiknya kalau nggak perlu biarkan saja begitu. Nah, paham? Ini bab baru, jadi nggak nggak begitu nyambung dengan yang lain. Jadi harus dipahami betul-betul gitu. Bisa dari nol memahaminya. Ada yang nyalin? Nggak ada, langsung. Kita ngebut supaya bisa kuis ya. Hmm. Tapi kayaknya nggak keburu nih bahannya. Kita kan ketinggalan gara-gara ada kuis. Gambar grafik fungsi dan inverse. Si centil bolos ya? Hah? Sakit apa? Aduh, gara-gara kemarin mungkin nasi kuningnya dibuang. Cilaka. Eh, atau gara-gara stres kimia. Hmm? Oke, coba kita lihat gini. Kalau menggambar fungsi inverse, baru kita balik gini. Kalau saya punya Y sama dengan Fx. Fungsi inverse-nya yang berpadanan adalah X sama dengan F min 1Y gitu ya. Fungsi inverse. Contoh tadi Y sama dengan X pangkat 3. Inverse X sama dengan 3 akar Y gitu ya. Yang ini sama dengan Fx. Yang ini sama dengan F min 1. Gitu ya. Nah, kalau mau digambar di sumbu koordinat yang sama,
maka dua-duanya mau saya variabelnya mau dua-duanya dalam X. Jadi saya menggambarnya yang fx mah udah ini. Yang ini saya tukar. Y sama dengan f-1x gitu ya. Supaya dua-duanya dalam X. Ini fungsi inverse mau saya gambar, ini fungsi semula mau saya gambar. Gitu ya. Kenapa ditukar? Karena mau sama-sama variabelnya X yang horizontal. Nilai fungsinya sama-sama yang Y. Cuma hati-hati ya, angka X di sini dengan angka X di sini beda ya. Hubungannya apa? Kita lihat. Kalau A, B pada grafik Y sama dengan Fx, artinya apa? Artinya F A sama dengan B, gitu kan? Betul nggak? FA sama dengan B. Nah, kalau di grafik fungsi inverse, kita punya F-1B sama dengan A, betul? Dibalik kan? Ini variabelnya, ini nilainya. Nah, kalau di grafik saya punya ini. Ini ada titik A, B. Di sini aja lah. A, B. Itu di grafik fungsi F. Titik B, A dapetinnya gimana? Hah? Enggak. Titik B, A dapetinnya. Kalau ini titik 1,3 itu. 3,1 itu di mana gambarnya? Ini jangan 1,3, enggak cocok 1,3. Ini 3,1 cocoknya ya. Ini ada titik misalkan 3,1. Menggambar 1,3 gimana? Apa? Ngintip ya diktat saya ya. Hah? Di SMA udah harusnya dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Cerminkan ini cerminnya jadi di sini jadi titik 1,3. Kalau titik di sini misalkan 3,0. Ini 3,0. 0,3 cerminkan aja ke sini. Cermin. Nah, ini 0,3. Yang ada di sini misalkan 3,-1. Cerminkan menjadi -1,3. Itu ya. Oke, saya akan jelaskan bawahnya. Untuk mendapatkan grafik fungsi inverse dari grafik fungsi F semula. Oke, misalkan diberikan grafik fungsi semula ini F. Dan ada titik A, B di grafik fungsi F. Maka terhadap fungsi inverse harus melalui titik B, A. Ini tadi. A, B di grafik F. Artinya ini. Maka B, A di grafik fungsi inverse. Ya. Nah, di grafik fungsi inverse, A, B menjadi B, A. Kalau ada titik C, D, maka di grafik fungsi inverse harus titik D, C. Jadi, grafik fungsi inverse tak lain tinggal grafik semula dicerminkan. Gitu ya. Si Iveta lama benar. Ada yang nyulik gitu. Anak kecil gitu. So, kebanyakan makan. Keluarnya 2 kilo. Oke, jadi diingat-ingat. Grafik fungsi inverse itu merupakan pencerminan dari grafik semula terhadap Y sama dengan X. Cewek-cewek harusnya pintar kan? Kalau nggak pintar, kalau lupa tinggal
cerminnya keluarkan dari tas. Gitu ini cerminin. Oh, kelihatan. Ya, ininya pasang cerminnya Y sama F. Tuh lihat di dalam cermin kelihatan grafiknya. Oke, begitu. Paham ini? Saya akan lanjut. Nah, turunannya. Ngantuk. Turunannya ngantuk. Mau ngitung turunannya. Suka keluar. Hati-hati. Kalian di SMA mungkin udah kenal ini. Turunan fungsi inverse itu. Aksen. Sama dengan 1/, turunan fungsi semula. Tapi hati-hati. Ininya beda angkanya. Ini B, ini A gitu ya. Nanti bedanya gimana nanti kita lihat. Suka keluar ngitung turunan fungsi inverse lewat turunan fungsi biasa, memasukkan ininya salah itu. Coba kita lihat. Ini. Misalkan kalau F-nya berupa garis lurus yang melalui AB dan CD. Gitu? Nah, tadi fungsi inversnya adalah cerminannya terhadap Y sama X ya. Ini fungsi inverse ya, cerminannya. Yang hijau turunannya berapa? Gradiennya. B kurangi D dibagi A kurangi C, itu kan? Atau boleh juga D kurang B, beda Y, dikurangi C kurang A, asal konsisten titiknya mana yang ke satu, mana yang kedua. Oke, saya hitung. Turunan fungsi semula yang hijau. Di titik A, kalau garis lurus, turunan di titik manapun sama ya. Kalau garis lurus kan gradiennya satu nilai aja. Sama dengan B kurangi D dibagi A kurangi C. Gitu ya. Yang ini jangan dibaca dulu. Kebaca. Gitu ya. Sekarang turunan fungsi inverse. Di titik B saya menghitungnya. Di titik B atau di titik D. Ini variabelnya ini ya. Ini variabelnya. Kalau turunan itu kan ini fungsi semula, variabelnya A dan C sini. Nilai fungsinya B dan D ini. Fungsi inverse variabelnya B. Jadi ini jangan nulis A. Kenapa B? Karena variabelnya B. Sama dengan berapa? Beda Y, sama aja beda Y dibagi beda X. C kurangi A. D kurangi B gitu ya. Nah, supaya kelihatan ada hubungannya dengan yang di atas saya kalikan -1. Min. Ini menjadi apa? A kurangi C. Apa? Atas kali -1, bawah kali -1 ini. Gitu kan? Sama dengan min dari F-1A. Salah. Enak aja. Hah? Oh iya, nggak dikali min ya? Sama-sama ini dikali -1, ini juga dikali -1 itu ya. Jadi A min C per B min D ya. Sama dengan saya mau tulis hubungkan dengan ini 1 per B min D dibagi A min C. Betul? Sama dengan 1 per F aksen di A. Nah, kelihatan hubungannya. Dari sini turunan. Ini ada aksennya. Turunan di titik B. Fungsi inverse diturunkan di titik B. Ini fungsi semula diturunkannya di titik A. Variabelnya A. Fungsi inverse variabelnya B. Nah, dari sini saya punya hubungan turunan fungsi inverse
sama dengan 1 per turunan fungsi semula. Tapi hati-hati, ininya beda ya. Dengan A, B itu, atau jangan A, B. Dengan B itu sama dengan FA. Ya. Ini. B ini sama fungsi, nilai fungsi di A. Ini nanti kuncinya yang penting. Itu kalau grafiknya garis lurus. Paham nggak ini? Ragu-ragu dia pahamnya. Hah? Oh, ini aksennya. Oke. Paham tidak? Ada kurva. Nah, ini gimana kalau kurva? Nah, kemiring ini kalau kurva berarti F aksen A itu apa? Kemiringan garis singgung kan? Ini. Garis lurus juga kan? Betul? Kemudian saya bikin inversi itu pencerminan terhadap Y sama dengan X. Maka hukum yang tadi berlaku juga ya. Karena kan kalau walaupun kurva yang namanya turunan itu ya kemiringan garis kan? Kemiringan garis. Jadi rumus ini berlaku juga untuk di kurva. Gitu ya. Nah, ini berlaku ini karena mau di kurva yang hijau dan biru ini ataupun di garis lurus sama aja. Turunan itu sebenarnya menghitung kemiringan garis lurus. Cuma ini garis singgungnya. Oke, dari situ rumus yang harus dipahami, yang tadi ceritanya rada-rada lupa nggak apa-apa. Yang penting ini. Gitu ya. Turunan fungsi inverse diturunkan di titik Y itu sama dengan 1 per turunan fungsi biasa di titik X. Kalau susah pakai XY, lihatnya pakai AB. Oh ya ini, gini. Turunan fungsi inverse. Atau jangan pakai AB, pakai sembarang aja. P itu ya. Sama dengan, atau Q dulu lah di sini lebih enak Q. 1 per turunan fungsi ini mau pakai apa? W nggak boleh. U gitu ya. Nah, apa Q dan U hubungannya? Dengan harus memenuhi nilai fungsi di U sama dengan Q. Gitu ya. Ininya kunci nanti. Kita lihat nanti di soalnya. Jadi, turunan fungsi inverse, 1 per turunan fungsi semula, tapi angka ininya beda, gitu ya. Udah digituin tahun lalu mahasiswa FTSL di ujian beberapa disamain lagi. Jadi kalau ini 3, langsung ceplok ke sini 3. Iya, ini turunan diminta turunan di 3, masukkan aja 1 per turunan fungsi biasa di 3 juga. Salah gitu ya. Udah dibilang ini beda. Ini embe, ini kuda, tapi memenuhi hubungan ini. Oke, kita lihat. Oke, tunjukkan fungsi ini mempunyai inverse dan tentukan inverse. Udah ini bosan ya? Mau? Mau lah, mahasiswa mau aja kalau dikasih jawaban soal. Nggak keluar nih diklik. Kepaksa nulis lagi. Aduh, capek. Kita lihat. Tunjukkan ini punya inverse. Daerah definisinya dibatasi ini. Caranya gimana tadi? Turunkan. Tuh, udah turun. Naik lagi. Hah?
Jadi aja dia nggak bisa diam joget terus. Cari f aksen x. Aduh, capek. Apa? 3x kuadrat kali x pangkat 3 tambah 2 kurangi apa? Dibagi x pangkat 3 tambah 2 pangkat 2. Ampun dah. 3x pangkat 5 ditambah 6x kuadrat min 3x pangkat 5 apa? Min x kuadrat dibagi x pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Sama dengan 3x kuadrat per. Nah, ini selalu positif, betul? Enggak, ini bisa 0. Hah? Oh iya. Bisa 0. Kita periksa. Tanda dari f aksen x. Penyebab nolnya di mana? Hah? Ini berapa? Kapan nol nih? Di 0 juga bisa ya. Di 0. Kemudian di min 3 akar 2 gitu ya. Di kiri sekali. Min sejuta berapa? Min sejuta ini positif. Min sejuta ini negatif. Oh, positif ya. Oke. Kemudian di ini antara ini dan 0 positif juga ya. Ini semua kuadrat ya. Kecuali di sini 0, di sini 0. Di sini nggak ada. Di sini 0 ya. Tapi 0 nggak boleh. Kalau mau monoton murni nggak boleh 0 ya. Di satu titik sih nggak apa-apa. Y sama X pangkat 3 di 0 tuh benarnya masih 0 tapi masih monoton murni. Satu titik. Tapi di soal ini dibatasi X-nya kecil dari min 2. Min 2 tuh di kiri yang ini atau di kanannya? Di kanan. Hah? Lebih kecil atau lebih besar dari ini min 2? Lebih kecil min 2. Nah, min 2 di situ. Ya? Tuh. Jadi untuk X kecil min 2, F aksen X udah selalu besar 0, betul? Jadi apa? F monoton naik. Jadi fungsi inversnya ada. Gitu ya. Jadi untuk menunjukkan fungsi invers ada, dia harus monoton naik. Sebenarnya rada salah juga ini. Kurang jadinya. Bandel. Bandel. Harusnya dari sini jadi dulu. Jadi F injektif. Kalau monoton naik fungsi satu-satu. Jadi kalau injektif F-1 ada. Nah, jadi aja semua jadi. Nanti kalian kalau di ujian jelas gitu ya. Padahal nggak jelas. Oke. Tentukan inverse ya. Kalau menentukan inverse itu menyatakan X berapa Y gitu ya. Iveta jangan WA-an. Enggak. Mencari fungsi inverse. Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1 dibagi X pangkat 3 tambah 2. Saya kalikan silang. Y X pangkat 3 tambah 2Y
sama dengan X pangkat 3 tambah 1. Yang ada X pangkat 3-nya kita kumpulkan. Yang nggak ada pindah ruas. X pangkat 3 Y min 1. 1 min 2Y. Atau saya dapatkan X pangkat 3 sama dengan 1 min 2Y dibagi. Jadi, kita harus menyatakan X ya kan. 3 akar 1 min 2Y dibagi Y min 1. Oke, jadi fungsi inversnya dalam Y aja, nggak usah dalam X gitu ya. 3 akar 1 min 2Y per Y min 1. Begitu. Oke, lanjut lagi. Ada yang mau nyalin? Oh, nggak kebaca ya? Gedein. Kita lihat soal berikutnya. Nah, perhatikan yang tadi rumus di atas. Nanti kelihatan di sini. Klik, keluar loh. Ah, ini penjahat nggak mau keluar jawabannya. Nulis lagi. Kan rugi kalau saya nulis. Kalian bacanya susah, tulisannya jelek. Udah ngobrolnya. Stop ngobrolnya, lihatnya ke depan. Tentukan turunan fungsi inverse di 4 bila fx ini. Nah, saya nggak mau mencari fungsi inverse dulu. Mau pakai rumus yang tadi. Apa rumusnya tadi? Turunan fungsi inverse di titik. Turunan kok. Turunan itu berarti aksen di titik B sama dengan 1 per turunan fungsi semula di titik A. Dengan harus mempunyai hubungan FA sama dengan B. Kita cocokkan di sini. Nah, saya mau nyari ininya dulu untuk angka akhirnya. Di sini B-nya 4, betul? Dicari A supaya FA sama dengan 4, betul? Ya. B-nya kan kita mau nyari dulu nih, turunannya nanti di berapa. B-nya supaya nanti untuk A di sini. Nah, FA 4. Ini 4. Berapa ya X-nya? Hah? Tebak aja itu mah. Berapa? 1 kan? Betul? A kuadrat ditambah 2A tambah 1 sama dengan 4. A-nya 1. A-nya iya 1. Ya. Enggak, karena hanya yang positif aja. A-nya yang negatif nggak masuk. Ya, itu diselesaikan persamaan kuadrat ada 2, tapi hanya dipakai yang positif aja. Nah, sekarang F-1 turunan di 4 itu sama dengan 1 per F aksen di titik 1. Ya, kita hitung dulu F aksennya. Apa? 2X tambah 2. Jadi sama dengan 1 per 2 kali 1 ditambah 2. Betul? Ini kan turunan di X, ini turunan di 1. Sama dengan 1 per 4. Gitu. Paham? Kuning, paham nggak kuning? Nyalin nggak kamu? Oh, jadi nyalin dia. Si Neng belum balik ya? Ya udahlah. Satu lagi. Sama aja dengan nomor 2 ini. Misalkan fx, bentuk integral ya. Tunjukkan f punya inverse. Jadi kalau punya inverse, harus fungsi injektif. Monoton murni. Untuk menunjukkan monoton, pakai turunan ya. Jadi saya hitung turunannya.
F aksen X berapa? Pakai teorema dasar kalkulus pertama. Ganti T-nya dengan X ya. Kali turunan ini 1 ya. Nggak usah ya udah. Itu aja. Jelas kan? F aksen X besar 0 kan? Ini A, ini kan besar 0 dalam akar. Jadi apa? F monoton naik terus. Jadi F min satunya satu langkah lagi. Kalau monoton naik berarti F-nya injektif atau satu-satu. Jadi F min satunya ada gitu ya. Nah, hitung sekarang yang B. Ini nggak disuruh nyari inverse karena dari bentuk ini nggak bisa nyari inverse, susah. Hanya pasti ada gitu ya. Cuma menentukannya susah. Nah, jika F2A sama dengan A, konstanta A-nya, tentukan F min 1A. Jadi apa? F min 1 aksen di titik A, rumusnya tadi sama dengan 1 per F aksen di titik 2. Temennya ya, ini kan. Nih, jangan ngobrol, jangan ngobrol. Jangan ngobrol. Sama dengan, ini F aksennya udah kita hitung tadi. 1 ditambah 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan 1 per akar 9. Sama dengan 1 per 3. Gitu. Ya. Oke? Rekam dulu. Oke, kita lanjut ke bab berikutnya. Nah, perhatikan grafik fungsi ln X yang udah dibahas di pertemuan terakhir. Ini fungsi Y ln X seperti ini. Ini nggak melengkung jadi turun ya. Ini naik terus. Cuma naiknya pelan aja. Naik dan nggak ada asimtot datar. Jadi nggak ada batas garis lurus. Garis lurus manapun di sini suatu saat akan ditabrak sama dia. Nah, ini naik terus menuju tak hingga. Ini turun terus menuju min tak hingga. Ini fungsi ln X. Beruntung si Jambul udah muncul. Nah, ln X ini monoton naik, jadi punya inverse. Nah, tadi kita lihat bahwa kalau saya punya Y sama dengan X pangkat 3, inverse saya bisa rumuskan. X sama dengan berapa gitu ya. Gitu ya. Fungsi inverse bisa dirumuskan. Kalau sekarang saya punya Y sama dengan ln X, gimana menyatakan X-nya? Inverse-nya. Hah? X sama dengan Y dibagi ln gitu ya. Hah? Nggak ada artinya ini. Nggak bisa. Nah, tetapi fungsi inverse dia ada. Karena apa? Kan ini monoton murni naik. Y ln X ada fungsi inverse. Grafiknya cerminkan terhadap Y sama X. Ini fungsi inverse. Nah, fungsi inverse ini dinamakan fungsi eksponen. Jadi, nggak bisa dirumuskan dari sini. Fungsi inverse itu ada. Ya udah aja dikasih nama baru. Fungsi inverse adalah fungsi eksponen X. Gitu ya. Jadi Y tadinya ln X. Fungsi inverse padanannya ada. Yaitu X sama dengan eksponen Y. Ini dimunculkan aja nih. Fungsi ini. Nanti kita lihat sifat-sifatnya. Namanya fungsi eksponen. Kenapa eksponen? Karena dia berlaku kayak pangkat. Oke ya. Jadi nggak dirumuskan kayak Y sama X pangkat 3, X-nya bisa dihitung. Nggak. Ini X-nya nggak bisa dirumuskan, tapi inverse-nya ada. Ya udah namakan aja inverse-nya fungsi eksponen. Jangan tanya saya kenapa eksponen,
bukan fungsi warsoma gitu. Nah, itu karena yang menemukan bukan saya gitu ya. Oke. Nah, Y sama dengan ln X, X-nya sama dengan eksponen Y, ini adalah fungsi inversnya. Gitu ya, ini mau dikurung boleh, kayak sin juga sin A boleh, nulisnya sin A boleh gitu ya. Oke. Fungsi eksponen adalah inverse dari fungsi ln. Fungsi ln dulu, fungsi ln. Fungsi ln ini fx sama dengan ln x. Darah definisinya apa? Yang biru, lihat darah definisinya apa? Darah definisi itu x-nya paling kecil berapa, paling besar berapa? Hah? Ah, 1. Ini fungsi yang biru, x-nya paling kecil berapa? Kemarin, fungsi ln. Ln x itu kan integral 1x seperti dt. X-nya harus ada di mana? Besar 0. Tuh, coba nggak belajar. Ya, jadi, tapi kalau udah ada grafik ya kita lihat aja X-nya. Jatuh di mana nih yang biru X-nya? Proyeksikan ke sumbu X. Dapatnya 0 sampai tak hingga. 0-nya nggak masuk ya. Ini asimtot tegak. Daerah nilainya. Y-nya berapa paling kecil? Paling kecil Y-nya berapa ini? Minus apa? Hah? Mending nggak yakin dia matanya ragu-ragu. Kamu yang gue yang ini. Hah? Iya, diam dengan mata ragu-ragu. Berapa ini paling kecil Y-nya? Y-nya kan minta hingga kan? Ini asin. Minta hingga paling gede berapa? Ah, masa ini paling gede 1? Di sini aja udah lebih dari 1. Hah? Ini naik terus, nggak ada batasnya. 1, aduh. Ini. Atau bilangan real ya? Bilangan real sama aja. Nah, fungsi inverse sebaliknya. Daerah definisi fungsi inverse sama dengan daerah nilai fungsi semula. Jadi ini bilangan real. Minta hingga tak hingga. Daerah nilai fungsi inverse, daerah definisi fungsi semula 0, tak hingga. Cocok nggak kita lihat grafik fungsi inverse ini? Nih fungsi inverse. X-nya jatuh di min tak hingga, X-nya sampai tak hingga. Sepanjang sumbu X ada nilainya dia. Tapi nilai Y-nya hanya yang Y-nya positif. Ini jangan lupa nih dua ini. Ln X sama eksponen X. Ya. Baru, banyak yang baru di sini. Mengingatnya ya harus latihan. Kalau nggak ingat. Kemudian, ini kenapa berlaku ini? Kok bisa? Karena dibuat bisa itu. Karena percaya aja sama yang kelihatan gitu ya. Enggak, kenapa ini? Hah? Betul, kenapa? Nah, karena fungsi ln dan fungsi eksponen saling inverse. Tadi kan kalau saling inverse berlaku F-1 kuda itu ya sama dengan kuda. Juga sebaliknya F-1 dari F apa? Semut sama dengan semut. Nah, ini fungsi eksponen dengan ln saling inverse.
dikomposisikan balik lagi. Atau dibalik, ln dengan eksponen saling inverse. Dengan X-nya di mana ini? Anggota daerah definisi dari apa? Fungsi ln ya. Fungsi ln itu yang F. Y-nya anggota daerah nilai dari fungsi ln. Atau boleh juga ini daerah nilainya dari R aja. R dari F inverse. Yang ini daerah definisi dari F-1. Bingungin. Ini aja cukup. Yang fungsi semula, yang ln. Ya, sebenarnya ngelihatnya gini. Ln X, berarti ini daerah definisi dari fungsi ln. Eksponen Y, berarti Y-nya daerah definisi dari fungsi eksponen gitu. Kan ini dihitung oleh eksponen. Oke, pelan-pelan nih saya udah pakai kecepatan semut nih. Karena baru. Ini mau ngapain? Oh. Hah? Udah dijelasin. Enggak, belum. Belum mau memunculkan bilangan itu, bilangan ular. Udah bilangan ular. Perhatikan daerah definisi ln X adalah bilangan real. Daerah definisinya X-nya. Jadi kalau yang biru diterjemah daerah nilai, sorry. Daerah nilai itu kalau ini diproyeksikan ke sumbu Y, dapatnya Y-nya itu bilangan real. Karena ini naik terus ya. Ini turun terus. Sekarang ln. Sebentar dulu. Ln 1 berapa? 0. Ini ya. Ln 1 0 ya. Saya mau mencari. Kalau dari grafik ini. Ln 2. Ln 2 lebih kecil dari 1 kan? Betul? Masih lebih kecil kalau lihat grafiknya ya. Ln berapa yang nilainya 1? Nah, ini 2, sekian pasti kan? Kalau dari grafik ini kan 3. 3 udah lebih besar dari grafik. Dari 1. Nah, ini titik di mana nilai ln-nya sama dengan 1 disebut bilangan ini. Namanya bilangan Euler. Bilangan Euler. Bacanya Euler. Jangan dibaca Euler, nanti datang loh udah mati orangnya. Udah reinkarnasi berapa kali. Bilangan Euler. Jadi bilangan Euler itu bilangan yang nilai ln-nya 1. Jangan bingung dengan ln 1. Ln 1 mah 0. Di 1 nilai fungsi ln itu 0 Y-nya. Di 2 ya positif. Di E, ini bilangan E. Nah, nilai ln-nya 1. Oke, ini ceritanya di sini. Titik X yang bersifat nilai fungsinya 1. Jadi nilai Y-nya 1. Itu titik X-nya dinamakan bilangan Euler. Bilangan Euler. Ya. Penting, ini akan muncul terus dipakai ke belakang. Semester 2 dipakai nih bilangan Euler ini. Jadi tadi apa? Bilangan Euler adalah yang nilai ln-nya 1 ya. Jadi ln E berapa? 1 ya. Bilangan yang nilai ln-nya 1. Ln E 1. Nah, lanjut lagi. Kita lihat ini. Eksponen X, ini fungsi eksponen ya. Fungsi ln, sorry. Saya mau ngitung ini beda, nggak ada grafik di situ. Eksponen X bisa saya tulis sebagai eksponen X kali 1, betul? 1 bisa saya ganti dengan ln E tadi kan? E itu bilangan yang ln-nya 1.
E itu bilangan yang nilai ln-nya 1. Atau ingatnya ln E 1. Ln kemarin kita udah punya rumus. Kalau ln A pangkat B bisa menjadi B ln A. Itu ya loncat indah. Loncat indah besok. Anak FITB ada yang mau loncat indah besok. Nah, jadi ini ln E, X kali ln E, X-nya bisa ke sana, betul? Jadi pangkat, pakai rumus ini. Eksponen dan ln saling invers. Jadi tinggal E pangkat X aja. Nah, dengan demikian, saya punya hubungan eksponen dari X itu sama dengan E pangkat X, sama aja. Jadi, fungsi invers dari ln itu boleh ini, boleh ini. Ingat, E itu bilangan ya. Sebuah bilangan konstanta itu. Kalau dihitung, E itu nilainya sekian. 2,718, 326, 514, 7. Pokoknya ini bilangan irasional. Dan saya ngarang mulai sini. Saya nggak hafal dong. Saya hanya hafalnya 2,71. Tapi betul bilangan irasional ya. Mahasiswa tuh jangan terlalu percaya itu ya. Harus kritis. Nanti kalau ngerjain soal tuh jangan terlalu percaya tulisan saya. Ingat, eksponen X bisa ditulis E pangkat X. Jadi nanti fungsi invers dari ln apa? Mau disebut ini boleh, mau disebut ini boleh. Gitu ya, sama aja. Nah, ini ngapain lagi? Kenapa eksponen 1? Oh, eksponen 1 dari sini menjadi E pangkat 1 ya. Ini X1 jadi sama E. Eksponen 1. Kenapa saya ngegambar ini ya? Oh, jadi tadi ini ada fungsi ln. Mumet dah kepalanya. Ini ada fungsi ln. Fungsi inversnya tadi kita namakan fungsi eksponen. Ya. Fungsi ln itu melalui titik E, 1, betul? Karena ln E kan 1. Ln E tadi 1. Kenapa ln E 1? Karena E didefinisikan ya bilangan yang nilai ln-nya 1. Ya. Ln E 1. Hah? Udah bingung dia. Bingung nih. Semua barang dijatuhin jadi. Ln E sama 1. Nah, kalau fungsi inversnya jadi eksponen 1 sama dengan E. Ya. Fungsi inversnya ln, fungsi inversnya itu eksponen. Kalau ini variabel ini nilai 1, eksponennya balik. Ini Y-nya, ini X-nya. Gitu ya. Ini X, ini Y, maka ini Y-nya, ini X. Nah, jadi di grafik fungsi eksponen, ini grafiknya dapat dari mana? Dicerminkan, ya? Fungsi invers itu dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Yang biru cerminkan dari ini. Ini fungsi eksponen. Nah, eksponen di titik 1, fungsi eksponen nilainya sama dengan X. Ya? Ini fungsi eksponen. Di titik 1, nilai fungsinya sama dengan E. Nah, lanjut lagi. Ini banyak sifat-sifatnya. Sama ln. Bikin bingung. Tapi nanti pemakaiannya lebih sederhana. Ln A sama dengan A. Kenapa? Karena fungsi ln X dan fungsi E pangkat X saling invers kan? Kan fungsi E pangkat X dengan X, fungsi eksponen ini sama aja. Ini eksponen tadi fungsi invers dari ln. Ya E pangkat X juga fungsi invers dari ln. Jadi kalau direndeng gini,
Ini fungsi dengan inverse balik lagi. Sama juga ln digandeng dengan E pangkat balik lagi. Ini sebenarnya sama aja dengan eksponen ln A sama dengan A. Yang ini sama aja dengan ln E pangkat B itu eksponen dari B. Ya sama dengan B gitu ya. Jadi eksponen sama E pangkat itu sama. Ya. Eksponen X sama E pangkat X. Mabok lu. Nanti aja ini. Sampai situ dulu. Biar mabok dulu. Kemudian mau saya berhentiin. Gimana ngeberhentiinnya?